Nah, pada konstruksi balok T ini, bagian sayap dan badan harus dibuat monolit ya, menyatu atau harus dilekatkan secara efektif, sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam kenyataannya, tegangan tekan pada daerah flange, pada daerah sayap yang pada pelat tadi, tidak terdistribusi secara merata atau sama. Tegangan terbesar terjadi pada daerah di dekat balok. Kemudian semakin jauh dari balok, tegangan ini berangsur-angsur mengecil. Jadi ini tampak atasnya ya, ini tampak atasnya. Tampak atasnya seperti ini. Di sini ada pelat ya, kemudian di sini ada balok. Ini adalah balok, kemudian di sekitarnya ada pelat. Nah, distribusi tegangannya paling tinggi itu pada baloknya, kemudian melebar ke arah pelat ini semakin kecil gitu. Nah, untuk penyederhanaan analisis dianggap tegangan tekan pada pelat terdistribusi secara merata selebar B yang dinamakan lebar pelat efektif. Dalam peraturan beton ditentukan nilai lebar efektif pelat B, yaitu dalam SNI ya, nanti selanjutnya akan kita bahas. Nah, konsepnya seperti ini tadi, jadi aslinya seperti ini. Jadi sepanjang garis itu ada tegangannya semua, tetapi yang paling besar hanya pada balok. Kemudian semakin melebar itu akan semakin kecil. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi disamakan selebar B efektif ini bekerja tegangan yang sama. Kalau ini tadi kan sebenarnya dia smooth semakin kecil ya. Smooth dia semakin kecil. Tetapi ini disederhanakan, yang pada bagian baloknya dikecilkan, kemudian yang sekitarnya pada bagian pelatnya ditinggikan. Jadi pada selebar balok dan lebar tertentu pada kanan kirinya itu bekerja tegangan yang sama. Maka jadilah konsep penampang T atau L tadi. Seperti itu kira-kira. Lebar pelat efektif sebagai bagian dari sayap balok T tidak boleh melebihi seperempat bentang balok. Tidak boleh melebihi seperempat bentang balok, dan lebar efektif sayap dari masing-masing sisi badan tidak boleh melebihi 8 kali tebal pelat dan setengah jarak bersih antara balok-balok yang bersebelahan. Di sini dibahas dua ketentuan ya. Yang pertama, lebar pelat efektif, berarti B ini. B itu adalah jumlah total dari B1, BW, dan B2. Itu tidak boleh melebihi seperempat bentangan balok. Kemudian hal kedua yang dibahas adalah lebar efektif sayapnya. Berarti B1 dan B2 itu tidak boleh melebihi 8 kali tebal platnya, jadi tidak boleh melebihi 8 kali tebal ininya, dan setengah jarak bersih, dan tidak boleh melebihi setengah jarak bersih antara balok-balok yang bersebelahan, atau L1 dan L2. Tetapi L1 dan L2 ini adalah bentangan bersihnya, berarti dari luar keluar balok. L di sini adalah bentang baloknya, tegak lurus bidang gambar, tidak kelihatan ya, ke arah sana, ke arah dalam. Kemudian lebar efektif platnya itu terdiri dari B1, BW, dan B2 dengan batasan B-nya kurang dari seperempat L. B itu adalah ini, untuk jumlah dari B1, B2, dan BW itu kurang dari seperempat L yang dibahas pertama tadi. Kemudian B1 atau lebar sayap yang bentangan 1 itu tidak boleh melebihi 8 kali tebal pelat yang 1. Dan B1 juga tidak boleh melebihi setengah dari panjang bentang L1. Begitu juga untuk B2. B2 tidak boleh melebihi 8 kali tebal pelat H2 atau dan B2 tidak boleh melebihi setengahnya L2. Dalam hal tebal pelat HF sama, jadi kalau HF-nya sama, HF1 dan HF2 sama, maka lebar efektif pelat atau B diambil nilai terkecil dari seperempat L atau BW plus setengah kali L1 plus L2 atau BW plus 16 HF. Ini kalau bentangannya sama ya. Kalau tebalnya sama, kalau tebal pelatnya sama. Ini kan kalau beda. Nah, kalau tebalnya sama tapi bentangannya beda, maka seperti ini. Seperempat L sama, kemudian BW plus setengah kali L1 plus L2 itu syarat yang ini. Kemudian BW plus 16 HF itu syarat yang ini. Kanan kiri.
Kemudian untuk balok yang mempunyai plat hanya pada satu sisi atau penampang balok L ya, lebar efektif sayap dari sisi badan tidak boleh lebih dari 1/12 dari bentang balok, 6 kali tebal plat, dan setengah jarak bersih antar balok-balok yang bersebelahan, atau seperti ini. Kalau dituliskan seperti ini. Jadi ada tambahan B0 di sini. Kalau dia di sisi luar ya, bukan, maaf, ini bukan penampang T tapi penampang L, tetapi dia ada sisi luar. Balok paling luar tetapi masih penampang T. B0 ini adalah lebar dari baloknya ke ujung pelat. Itu kurang dari 1/12 L, dan B1-nya harus kurang dari 1/12 L juga. B0-nya kurang dari 1/6 HF, maaf, B0-nya kurang dari 6 kali HF, dan B0-nya kurang dari L0. Sedangkan untuk yang interior, yang sebelah dalam, B1, itu kurang dari 6 HF1, dan kurang dari setengah L1. Kemudian apabila tebal platnya sama, yang dalam dan luar, maka nilai B-nya bisa diambil yang terkecil dari BW plus 1/12 L, atau BW plus setengah kali L1 plus L0, atau BW plus 12 HF. Nah, ini adalah untuk persyaratan terkait balok penampang L. Untuk balok yang mempunyai plat hanya pada satu sisi, lebar efektif sayap dari sisi badan tidak boleh lebih dari, sama dengan yang sebelumnya, tetapi ini L. Kalau sebelumnya kan T tetapi di ujung, artinya di sebelahnya sudah tidak ada balok lagi, tapi kalau ini dia L, jadi berhenti, ujungnya adalah balok. Kalau yang sebelumnya tadi, yang ini ujung lantai ini adalah balok, tetapi masih ada overlap lantai, plat lantainya yang cantilever. Tapi kalau ini ujungnya sudah berhenti pada balok saja. Nah, di sini jadinya penampang L. Batasannya sama seperti yang sebelumnya tadi, tetapi B-nya hanya 1, B1-nya. Dan batasan B1 kurang dari 1/12 L, dan B1 kurang dari 6 HF, dan kurang dari setengah L1. Lebar efektif plat atau B diambil nilai terkecil dari BW plus 1/12 L, atau BW plus setengah L1, atau BW plus 6 HF. Balok T tunggal, di mana bentuk T-nya diperlukan untuk menambah luas daerah tekan, harus mempunyai ketebalan sayap tidak kurang dari setengah lebar badan balok, dan lebar efektif sayap tidak lebih dari 4 kali lebar badan balok. Jadi untuk penampang balok T tunggal, balok T terisolasi, syaratnya B kurang dari 4 kali BW. HF harus lebih dari setengah kali BW. Ini ada di mana? Ini bisa ditemukan pada misalkan jembatan penyeberangan orang. Seperti itu kebanyakan.